Selamat pagi para pembelajar hebat. Hari ini kita akan mempelajari bab baru. Tentunya tidak akan asing lagi dengan produk-produknya yang biasa kalian gunakan, seperti roti, tempe, yogurt, tapai, dan lain sebagainya. Nah, itu semua hasil dari produk bioteknologi loh. Apa ya yang dimaksud dengan bioteknologi? Apa saja contoh-contoh produk bioteknologi lainnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari bersama dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan! Pernahkah kalian memperhatikan sebuah tempe yang kalian makan? Tempe yang digoreng terasa gurih bukan setelah dimasak? Tempe terbuat dari kacang kedelai, biasanya dijadikan lauk untuk dimakan. Tempe merupakan salah satu produk bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dan agen biologi lainnya. Penerapan bioteknologi membutuhkan kerjasama dari beberapa bidang ilmu seperti biokimia, mikrobiologi, dan genetika. Bioteknologi sudah dikenal sejak lama, sekitar tahun 6000 tahun sebelum Masehi di Babilonia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi dengan melibatkan mikroorganisme mulai digunakan untuk membuat larutan kimia yang lebih kompleks seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bio berarti makhluk hidup dan teknologi berarti suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Tahukah kamu, pemanfaatan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak loh dilakukan. Salah satunya pembuatan makanan, misalnya pada pembuatan tape, tempe, keju, susu, nata de coco, yogurt, dan lain sebagainya. Bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ciri-ciri bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Teknologi dan peralatan serta teknik yang digunakan masih sederhana. Pemanfaatan mikroorganismenya juga masih terbatas. Banyak sekali contoh-contoh dari bioteknologi konvensional. Biasanya menggunakan mikroorganisme. Nah, contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae pada tape dan roti, Rhizopus oryza pada tempe, Lactobacillus bulgaricus pada keju dan yogurt, Neurospora cytophila pada oncom, Acetobacter psilinum pada nata de coco, Aspergillus wenti pada kecap. Ciri-ciri bioteknologi modern biasanya menggunakan sebagian bagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Teknologi, peralatan, dan teknik yang digunakan canggih. Pemanfaatan mikroorganisme ditambah dengan teknologi modern. Contoh dari bioteknologi modern yaitu inseminasi buatan, cloning, rekayasa genetika transgenik, dan juga bayi tabung. Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Bioteknologi dalam bidang pangan memiliki peranan yang penting bagi masyarakat. Ketika kebutuhan pangan meningkat dan persediaan pangan sudah menipis, maka dengan melakukan bioteknologi terhadap pangan, kondisi pangan pada masyarakat dapat diatasi. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme.
Bioteknologi dalam bidang pertanian merupakan metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan produk baru dalam bidang pertanian, sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Pemanfaatan dalam bidang pertanian antara lain digunakan dalam merakit berbagai varietas unggul, mengatasi pembibitan, mengatasi permasalahan keterbatasan lahan, mengendalikan hama penyakit pada tanaman, dan digunakan dalam upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki produksi tanaman dari waktu ke waktu. Bioteknologi dalam bidang peternakan yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Saat ini, ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan. Misalnya, meningkatkan produksi susu, hewan ternak lebih tahan terhadap penyakit, serta rekayasa genetika dapat dikembangkan pada sapi sehingga mampu menghasilkan daging berkualitas dan tumbuh dengan cepat. Bioteknologi dalam bidang kesehatan adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi, sehingga menjadi produk yang berguna di bidang kesehatan. Bioteknologi banyak digunakan dalam bidang kesehatan atau bidang medis, misalnya pembuatan antibiotik, insulin, sintetis, serta vaksin. Bioteknologi lingkungan diartikan sebagai pengembangan, penggunaan, dan regulasi sistem biologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa tanah, udara, air, maupun sedimen. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut juga dengan bioremediasi. Salah satu dari pemanfaatan bioteknologi pada lingkungan yaitu mencegah ataupun mengurangi pencemaran. Bioteknologi kemudian digunakan dalam menemukan yang kemudian menghasilkan energi ramah lingkungan seperti adanya energi biogas, bioetanol, dan biodiesel. Bioteknologi dalam forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Pada awalnya, untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari saja. Namun, seiring dengan perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. DNA fingerprinting adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Beberapa produk bioteknologi lainnya, jika dikonsumsi terus-menerus, dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Masih ingatkah kamu dengan tanaman transgenik atau hewan transgenik? Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi.
baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen organisme tersebut. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dinamakan dengan polusi gen. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal atau bukan tanaman transgenik akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen dan menjadi sangat berlimpah dengan kualitas sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu juga apabila negara yang sudah maju dalam mengembangkan organisme transgenik memasarkan produknya dalam perdagangan internasional. Tentunya produk negara berkembang akan kalah. Akibatnya penghasilan negara pun dapat berkurang. Kondisi ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju. Nah, sudah mengerti kan mengenai bioteknologi? Terima kasih sudah menyaksikan video mengenai bioteknologi. Selamat belajar kembali.